Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita Nahwu Shorof di kelas 5. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah, yaitu dibagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Untuk jumlah ismiyah, kemarin sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jumlah berikutnya, yaitu jumlah fi'liyah. Ada yang tahu jumlah fi'liyah itu apa? Kalau kemarin jumlah ismiyah salah satu cirinya dia diawali oleh isim. Ismiyah diawali oleh isim. Berarti ketika jumlah fi'liyah salah satu ciri-cirinya yang pertama itu dia diawali oleh fi'il. Oke? Yang kedua, selain diawali oleh fi'il, dia tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi ketika ada fi'il, otomatis atau pasti dia ada fa'il. Oke, Ustazah tulis di sini ya. Fi'il itu apa sih fi'il? Fi'il itu kata kerja. Sedangkan fa'il itu pelakunya. Oke? Jadi jumlah fi'liyah dia tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelakunya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita bahas dulu tanda-tanda fi'il. Oke, tanda-tanda fi'il itu kayak tanda-tanda isim kemarin, yaitu ada di nadom yang pertama tentang rukunnya kalam. Nah, ini kalau yang untuk fi'il, yang nadomnya yang seperti ini. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa diakhiri oleh tak tanis yang mati. Oke, jadi dari nadam tadi kita bisa simpulkan salah satu tandanya yang pertama dia bisa diawali oleh qad. Yang kedua diawali oleh sa. Yang ketiga diawali oleh saufa. Terakhir, dia bisa juga diakhiri oleh tak tanis. Oke, Ustazah akan memberikan contoh fi'il yang diawali oleh qad, sa, saufa dan juga diakhiri oleh tak tanis ya, agar lebih paham. Oke. Contoh fi'il ketika dia diawali oleh qad. Apa? Di surat Al-Mu'minun ada, yaitu qad aflahal mu'minun. Ya, yang penting ini. Nah, diawali oleh qad. Mana qadnya? Nih, qad. Berarti qad ini jadi apa? Qad sebagai tandanya, bukan jadi fi'ilnya ya. Nanti kalian bisa salah kalau misal Ustazah tanya dari kalimat qad aflahal mu'minun, mana fi'ilnya? Bukan qad ya. Kenapa? Karena qad ini sebagai tanda fi'il, yaitu diawali oleh qad. Nah, mana yang diawali oleh qad? Yaitu aflaha. Berarti yang menjadi fi'il yaitu aflaha. Ya. Qad aflahal mu'minun, berarti aflaha menjadi fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Diawali oleh qad. Itu yang pertama. Oke, kita kasih contoh yang diawali oleh sa. Apa ya? Sa yaj
yajlisu. Dari kata yajlisu artinya duduk, kita tambahi sa. Saya jelisu artinya akan duduk. Oke, sa itu artinya akan. Apa bedanya sa sama saufa? Sama-sama akan, tapi kalau sa itu akannya dekat, misalnya cuma beberapa jam atau beberapa hari itu dekat. Tapi kalau saufa itu akannya akan masih lama. Contohnya saufa ta'lamun, saufa ta'lamuna. Nah, nih. Saufa ta'lamun. Kelak engkau akan mengetahui, atau kelak kalian akan mengetahui. Kelak, jadi itu bukan akan depan, tapi akannya agak masih lama, lebih lama dari kata yang sa. Selanjutnya diakhiri oleh tak tanis. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu tak tanis? Tak tanis itu tak tanda mu'anas. Tanda mu'anas. Mu'anas itu apa? Perempuan. Oke? Contohnya, misal Muhammad duduk sama Fatimah duduk itu beda. Kalau di bahasa Indonesia, Muhammad duduk ya pakai duduk, Fatimah duduk ya pakai duduk. Tapi kalau di bahasa Arab, misal Muhammad duduk ya, itu Muhammad jalasa, atau jalasa Muhammad juga boleh. Jalasa. Nah, karena Muhammad dia laki-laki, domirnya huwa, dia pakai jalasa ya. Tapi ketika Fatimah, dia ada tak tanisnya sebagai tanda mu'anas, apa? Jalasat. Jalasat. Nah, jalasat Fatimah, karena dia domirnya dia. Gimana sih caranya mencari kalau dia jalasat? Fatimah dia kan perempuan ya, dia perempuan. Kita hitung huwa, huma, hum, hiya. Dia urutan keempat, maka kita tasrif ya. Jalasa, bukan, pakai fi'il fi'il madi, betul. Jalasa, jalasu. Yang keempat bunyinya jalasat. Oke? Nah, ini tak taknis, tak mati, tanda mu'anas ini nih diakhiri oleh tak tanis atau tak tanda perempuan. Jadi jalasat itu sebagai fi'il. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi, yaitu jumlah fi'liyah. Contoh jumlah fi'liyah. Yang pertama, di sini ada kalimat qara'a Muhammadun Al-Qur'ana ya. Apa artinya? Muhammad membaca Al-Qur'an. Qara'a artinya membaca. Nah, qara'a ini menjadi apa? Dia menjadi fi'il. Oke? Fi'il, pelaku. Muhammad pelaku. Kata kerja. Qara'a Muhammad membaca. Berarti Muhammad jadi apa? Pelaku. Yang membaca siapa sih? Muhammad. Berarti Muhammad menjadi fa'il. Tadi fi'il itu kata kerja. Nah, sedangkan fa'il itu pelaku. Nah, Muhammad membaca apa? Dia butuh penjelas, yaitu maf'ul bi. Nah, untuk penjelasan maf'ul bi, insya Allah di pertemuan berikutnya. Cuman ini hanya pengenalan ya sebagai maf'ul bi. Ini jadi apa? Al-Qur'ana jadi maf'ul bi atau penjelas. Jadi ibaratnya Muhammad membaca apa? Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, salah satu contoh berikutnya yang tidak ada maf'ul bihnya, misalnya apa? Jalasa Muhammad.
Oke, Muhammad duduk. Berarti dia diawali oleh fi'il. Tadi itu jalasa sebagai contoh fi'il ya. Berarti dia fi'il. Nah, Muhammad jadi pelaku apa? Fa'il. Jadi ketika ada susunannya diawali oleh fi'il ya, atau terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke, masih ada yang bingung? Ustazah ulang sebentar garis besarnya. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia tersusun oleh fi'il dan fa'il. Jadi ketika ada fi'il atau kata kerja, pasti ada yang bekerja. Ada fa'ilnya. Ada kata kerja, pasti ada yang melakukan pekerjaan itu. Contohnya, qara'a Muhammad. Membaca, siapa yang membaca? Muhammad. Berarti ini jadi fi'il, ini jadi fa'il. Nah, untuk ciri-ciri fi'il itu ada di nadom yang pertama ya. Diawali oleh qad, sa, saufa, dan diakhiri oleh ta'nis ya. Nanti kalian bisa diputar di YouTube itu berkali-kali ya sampai paham, nggak apa-apa. Nah, untuk tugasnya yang pertama, silakan kalian tulis semua ini. Setelah itu tolong kalian bikin 3 contoh jumlah fi'liyah ya, cuman 3. Buatlah 3 contoh jumlah fi'liyah. Berikut yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.